Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Absar. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan membuat sebuah video, yang mana video ini adalah sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diambil oleh Bu Naila Undania MPD. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini kita akan belajar tentang dampak teknologi terhadap perkembangan belajar siswa. Nah, zaman sekarang ini teknologi sudah banyak sekali mengubah cara belajar siswa atau anak-anak. Ada yang pembelajarannya langsung tatap muka atau di sekolahan, atau juga ada pembelajaran lewat online daring. Nah, semua itu sebagian dari teknologi pendidikan seiring perkembangan zaman. Nah, terus ketika pembelajaran ini, apa saja yang dibutuhkan itu mengenai sebuah teknologi yang mana pembelajaran bisa menggunakan laptop, handphone, terus TV atau smart TV, itu bisa menggunakan media tersebut. Kemudian, nah, untuk yang dibahas kali ini, bagaimana dampak teknologi tersebut? Apakah dampaknya baik, nah, terus apakah dampaknya buruk bagi terhadap pembelajaran siswa? Ya, dalam video tersebut ini ada sebuah video yang mana para siswa sedang belajar menggunakan teknologi. Ada yang menggunakan laptop, handphone, dan TV. Apakah ini positif atau negatif? Nah, kalian simak aja. Nah, di Madrasah Aliyah ini banyak sekali teknologi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, seperti menampilkan sebuah video sejarah ini untuk membantu pembelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam, yang mana dengan menampilkan sebuah video maka siswa ini bisa lebih mudah dalam hal mempelajari. Kemudian ada juga materi menggunakan pembelajaran fikih, itu bisa juga menggunakan media praktek sholat atau bisa langsung secara sholat. Nah, banyak sekali teknologi yang digunakan di madrasah atau di sekolahan untuk membantu proses pembelajaran. Terus ada lagi aplikasi-aplikasi yang buat pembelajaran banyak sekali. Nah, sekarang aplikasi apa yang kalian gunakan ketika untuk membantu pembelajaran atau menambah pembelajaran kalian? Nah, coba kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Sekarang apa sih dampak positif dari teknologi tersebut untuk bagi perkembangan siswa? Nah, dari video-video yang ditampilkan tadi banyak sekali hal yang positif, seperti yang pertama yaitu akses pengetahuan menjadi lebih mudah. Terus yang kedua, pembuatan media interaktif menjadikan pembelajaran lebih seru. Terus yang ketiga, ini menambahkan literasi digital seperti Al-Quran digital, terus akses internet. Nah, terus yang keempat ini adalah mempunyai kemandirian, belajar mandiri, tidak mengandalkan guru. Nah, ini bisa mengakses lewat internet juga bisa, ini juga membutuhkan media digital. Nah, maka ketika penggunaan media digital, murid-murid lebih mandiri, lebih
lebih mandiri untuk mencari ilmu pengetahuan yang lebih luas. Itu dampak positifnya. Kalau kalian menggunakan media digital untuk apa yang positif? Kalau tadi ada dampak positif, sekarang dampak negatif dari media digital. Yang pertama itu dari video ini menampilkan bahwa adanya handphone ini menurunkan konsentrasi belajar anak. Nah, ada yang membuka aplikasi lain, tidak fokus pada pembelajaran, ada yang game. Nah, itu dampak dari negatifnya, mengurangi konsentrasi belajar. Kemudian yang kedua, ini menjadi ketergantungan terhadap gadget. Ya, ketika ada pembelajaran tidak langsung masuk ke pikiran, tetapi masuknya ke handphone. Maka ketika ada soal yang masuk, fokusnya membuka handphone terlebih dahulu. Nah, ini namanya dampak negatif dari gadget. Jadi ketergantungan terhadap HP, tidak langsung di pikiran. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, seperti sekarang banyak AI, ChatGPT, untuk soal-soal itu jawabnya langsung ke ChatGPT tanpa disaring terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, sekarang coba kita renungkan apakah kita ini ketika belajar itu lebih sering membuka media sosial atau mencari informasi dari media-media tersebut. Nah, yang paham kalian sendiri, renungkan sendiri, apakah sering buka medsos atau fokus pada pembelajaran. Itu terletak pada diri kita masing-masing. Bagaimana menyikapi media itu berguna untuk menambah wawasan, bukan untuk mengurangi konsentrasi belajar atau memecah fokus belajar kita, gitu. Islam mengajarkan mengenai menyeimbangkan atau keseimbangan dari segala hal. Nah, dari video tersebut mengajarkan bahwa teknologi ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara teknologi dan pembelajaran, dan bukan dari teknologi ini bukan untuk mengurangi adab atau tanggung jawab kita. Nah, itu bisa seimbang. Ketika guru menerangkan, maka kita memperhatikan. Nah, ketika ada sebuah pembelajaran menggunakan HP, ya kita membukanya ya pelajaran itu, bukan sosial media atau game. Nah, itu kita harus belajar seimbang. Ingat, teknologi ini sebagai pendukung atau jembatan kita untuk menambah wawasan, itu menambah pengetahuan yang luas, untuk mengajarkan adab dan tanggung jawab kita. Oke ya, jangan terlalu terhasut ke hal negatif dari teknologi ini ya. Di pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi ini memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Kita sebagai pelajar madrasah aliyah harus bijak menggunakan teknologi agar teknologi ini menjadikan kita cerdas, terampil, rajin, dan juga apalagi pokoknya yang positif ya. Ya, semoga dari materi tersebut tadi kita bisa menambah pengetahuan dan menambah wawasan kita. Dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya masih banyak kekurangan ataupun kekeliruan dari penjelasan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.